warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan rangkaian dari supervisi akademik dimulai dari kegiatan pra-observasi. Di sini saya Asih Sundari dari CBP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Ketapang, dan rekan sejawat saya adalah Ibu Sri Fani Rizka Putri dari SMK Negeri 1 Ketapang. Nah, kita mulai, Bu Fani. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu Asih. Apa kabarnya Bu Fani hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Asih gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Fani. Jadi Bu Fani, kemarin sudah sesuai janji kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Tetapi di dalam rangkaian ini kita ada yang namanya pra-observasi. Jadi sebelum nanti kita melakukan supervisi di kelas, jadi hari ini kita lakukan dulu Bu Fani kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan dilakukannya pra-observasi ini untuk memastikan kesiapan dari Ibu nanti mengenai perangkat, mengenai kesiapan diri, kemudian bahan ajar, itu untuk supervisi nanti, gitu ya Bu Fani ya. Jadi kemudian kalau memang nanti ada terdapat kendala atau masalah, jadi di pra-observasi ini kita bisa menemukan solusinya masing-masing. Baik, sebelum kita lanjut Bu Fani, ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan ke Ibu Fani. Yang pertama, untuk observasi nanti, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan? Untuk kegiatan hasil supervisi, itu materi yang akan saya sampaikan kepada peserta ini adalah jurnal umum Bu Asih. Baik, untuk jurnal umum nanti di kelas berapa dan harinya dan waktunya kapan Bu Fani? Jadi saya akan memilih di kelas 10 AK2 itu pas hari Rabu di jam pertama. 3 jam pertama itu saya gunakan supervisi. Oke, baik. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan pada supervisi itu jurnal umum di kelas 10 AK2, itu jam pertama sampai jam ketiga. Kemudian hari untuk supervisinya itu hari Rabu lusa ya Bu Fani ya. Baik. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, tentunya kita memiliki tujuan ya Bu Fani ya. Jadi tujuan dari pembelajaran Ibu itu apa? Jadi tujuan pembelajaran di sini saya ada 2 tujuan pembelajaran. Jadi setelah melalui penugasan itu peserta didik mampu mengidentifikasi dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan jurnal umum tersebut dalam laporan keuangan. Oke. Berarti ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu mengidentifikasi dokumen, kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan dokumen tersebut ke dalam laporan keuangan, untuk laporan keuangan. Baik. Nah, kemudian Bu Fani, pertanyaan berikutnya itu area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 3. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan saya melihat dari penugasan. Kemudian untuk keterampilan itu saat presentasi siswa di depan. Kemudian untuk sikap adalah dari proses diskusinya bersama kelompok. Itu nanti saya menggunakan berdiferensiasi, pelajaran berdiferensiasi. Jadi area pengembangannya itu ada 3, ada pengetahuan itu dari muridnya bisa mengidentifikasi, kemudian yang kedua keterampilan artinya muridnya bisa mengaplikasikan dokumen itu ke jurnal umum, kemudian tentunya ada sikap ya Bu Fani dari observasi, diskusi dan proses bekerjanya ya Bu Fani ya. Baik. Nah kemudian Bu Fani, apa strategi, kemudian model, kemudian metode atau media yang akan disiapkan untuk supervisi nanti di hari Rabu? Jadi di sini berkaitan dengan rancangan pembelajaran di kelas yang saya terapkan, nanti di sini lebih ke pendekatan pembelajaran sendiri. Kemudian mode pembelajaran saya menggunakan problem based learning dan metodenya itu menggunakan metode diskusi. Jadi di situ saya menggunakan pembelajaran KSE berdiferensiasi. Jadi saya kelompokkan mana siswa yang kinestetik, audioteori, dan visual. Nah kemudian untuk alat atau bahan yang akan digunakan, yang pertama yaitu laptop, kemudian LCD, perangkat pembelajaran, dan media dokumen transaksi yang saya sediakan. Lengkap ya Bu Fani ya. Jadi
strategi atau rancangan pembelajarannya, Ibu menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah, kemudian modalnya dari problem listening, metodenya diskusi, tentunya karena tadi Ibu sudah sampaikan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, artinya diskusinya pakai kelompok-kelompok ya Bu Fani ya. Ya, sesuai dengan minat tersebut. Nah, berikutnya Bu Fani, jadi nanti pada saat observasi supervisi di hari Rabu, nanti saya akan mencatat dan mengobservasi pembelajaran di kelas. Jadi mengenai aspek strategi yang sudah Ibu sampaikan, itu tentang rancangan, itu di kelas nanti pada saat hari Rabu ya Bu Fani ya. Baik. Sekarang yang terakhir Ibu Fani, saya mau nanyakan perasaan Bu Fani. Jadi setelah kita lakukan observasi ini untuk persiapan nanti supervisi hari Rabu, bagaimana perasaan Bu Fani? Ya, perasaan saya tentunya sangat senang sekali ya Bu Asin bisa melakukan kegiatan praobservasi sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Jadi saya bisa mengevaluasi diri saya, merefleksi diri saya, proses pembelajaran yang akan saya gunakan, metode, kemudian model, kemudian tujuan pembelajaran. Jadi bisa berkonsultasi dulu dengan Ibu berkaitan dengan rancangan pembelajaran sebelum melakukan di kelas. Jadi saya berkaitan kalau seandainya ada masalah, saya sudah bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah Bu Fani, saya juga turut senang mendengarnya. Artinya dengan kegiatan rangkaian dari awal praobservasi ini Ibu merasa senang, kemudian bisa siap untuk melakukan kegiatan supervisi besok. Jadi saya juga mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan kegiatan supervisi kita di hari Rabu itu berjalan dengan lancar. Amin. Nah, ada harapan ya Bu? Ya, amin amin. Jadi nanti Bu Fani setelah kita lakukan hari ini praobservasi, kemudian hari Rabu kita lakukan observasi. Nanti setelah observasi kita akan ada melakukan pasca observasi Bu Fani. Jadi kita melihat umpan balik dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Tapi nanti Bu Fani saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya untuk melakukan pasca observasinya. Baik Bu Fani, terima kasih. Semoga lancar supervisinya di hari Rabu ya Bu Fani. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Asin. Ya, Semoga berbagi. Sama-sama. Selamat siang Bu Fani. Siang Bu Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizky mendoanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Winda hadir. Salsabila hadir. Rizky, Hadir Bu. Siti Anin hadir. Faisal, Hadir. Gilang, Gilang. Hadir. Ya, alhamdulillah semua hari ini hadir semua ya. Nah, masih ingat materi jurnal umum? Masih ingat kan? Rumus persamaan dasar akuntansi masih ingat? Apa rumusnya? Ya, jadi rumus persamaan dasar akuntansi
Kalau udah membeli dengan menggunakan kas, berarti langsung bayar. Lancar, paling kan? Nah, di sini kita akan membahas tentang jurnal umum. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu ice dulu. Ya. Bumi itu Bumi itu 6 ditambah 6 sama dengan 2. Masih ada yang belum paham? Paham. 1 dikali 8 sama dengan 2. 1 dikali 8 sama dengan 2. Karena cluenya itu adalah bumi itu Rizky. Saya 6 dikali 2 sama dengan 1. ya, 6 dikali 2 sama dengan 1. Dan yang paham? Konsentrasi. Ada. Ya, tepuk semangat. Semangat ya. Nah, di sini berkaitan dengan jurnal umum. Masih ingat bahwa jurnal umum? Masih. Apa, Rizky? Tanggal keterangan kredit. Tanggal. Keterangan debit kredit. Jadi ini kolom untuk jurnal umum. Di atasnya itu untuk ya. Namaku. Kenapa birunya berkurang? Karena dia melunasi piutang, membayar piutang. Piutang itu termasuk ke dalam harta lancar atau harta tetap? Harta lancar. Jauh. Semuanya hebat, ya. Ongkos, payable. Nah, ini menyesuaikan di depannya adalah 35 juta, kemudian di kreditnya adalah 75 juta. Paham? Nah, sekarang tugas kalian Ibu akan berikan beberapa dokumen transaksi. Ya, beberapa dokumen transaksi di sini sudah Ibu sediakan, jadi kalian kerjakan per kelompok. Jadi nanti Hotel Pandanaran sejumlah 35 juta. Keterangannya, pelunasan piutang usaha atas faktur nomor MBJ 11 strip 01 tanggal 10 November 2022. Nah, gimana bunyi jutanya? Bukti penerimaan kas. Ya. Diketahui itu nomor BKM 1 strip 12. Kemudian tanggalnya itu tanggal 5 Desember 2022. Diterima dari Hotel Pandanaran sebesar 35 juta. Keterangannya adalah pelunasan piutang usaha atas faktur nomor EPJ 11 strip 01. Kira-kira gimana bunyi jurnalnya? Ya, kas di debit. Apa bahasa Inggris kas? Ya, estimate. Kenapa dia kasnya di debit? Ya, karena menerima orang membayar piutangnya kepada kita. Jadi sudah jelas di situ pun sudah jelas bukti penerimaan kas. Nomornya adalah BKM 1 strip
dokumen transaksi di sini sudah Ibu sediakan, jadi kalian kerjakan per kelompok. Jadi nanti satu kelompok untuk presentasi ke depan. Oke? Siap, Bu. Oke. Itu udah ada beberapa kelompok. Ibu kasihkan dokumen transaksinya. Jadi dari dokumen transaksi kalian analisis ke dalam jurnal umum. Jadi nanti ada satu orang yang khusus presentasi. Nah sekarang ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Dokumen transaksinya. Selesai? Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Di sini saya akan mempresentasikan atas faktur penjualan kredit yang akan dipresentasikan oleh teman-teman. Jadi dari kelompok 1 mendapatkan dokumen 5 yaitu dokumen penjualan secara kredit. Jadi di sini toko Satria menjual berupa perlengkapan dekorasi seharga 10.800.000. Jadi jurnalnya adalah akuntansi Google 10.800.000 di debit dan sales di kredit yaitu 10.800.000. Ya. Benar atau salah? Dan dokumen yang kelima itu adalah ya penjualan secara kredit. Tepuk tangan untuk itulah yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompoknya adalah mendapatkan dokumen yang pembelajaran dan penerapan. Jadi faktanya itu adalah apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian perasaan. Ya, perasaan kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini. Kemudian pembelajaran dokumen yang kelima yaitu tentang penjualan secara kredit. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, bagaimana rasanya? Luar biasa. Boleh Ibu tunjuk satu orang untuk melakukan refleksi hari ini? Boleh. Ya, jadi kita melakukan refleksi pembelajaran dengan 4 E, ya, fakta, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Jadi faktanya itu adalah apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Ya,
Penerapannya ke depannya dengan materi ini apa yang bisa kamu lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menyampaikan sebuah refleksian dalam materi yang telah disampaikan oleh Bu Fani. Jadi fakta yaitu apa yang telah kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini, yaitu kita tahu bahwa penjualan secara kredit itu ciri-cirinya seperti Kopnya itu perusahaan kita, lalu ada rekening dan juga ada tabel darah. Lalu perasaannya pada saat saya maju itu nervous atau deg-degan. Terus pembelajarannya yang saya dapatkan adalah saya jadi tahu bagaimana cara mengentry penjualan secara kredit ke dalam jurnal. Terus penerapannya ke depannya supaya semoga kita dapat menerapkan materi yang telah Fani sampaikan secara baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Hari ini sudah melakukan proses pembelajaran yaitu tentang materi jurnal umum, yang mana itu penjualan tunai, penjualan kredit, pembelian tunai, pembelian kredit, yang mana masuk ke cash in bank, tidak berarti kredit, kemudian sudah mengenal macam-macam bukti dokumen. Jadi juga sudah melakukan presentasi di depan dan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu? Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, waktu juga sudah mulai berakhir. Ibu Asri, proses pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa karena kita jadi masing-masing berdoa dan mengaji. Ya, boleh. Silakan pulang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana pasca observasi ini adalah rangkaian dari kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, perkenalkan saya Asy Sundari dari CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Ketapang. Hari ini saya masih bersama dengan Ibu Sri Fani Rizka Putri, rekan sejawat saya dari SMK Negeri 1 Ketapang. Baik, berikutnya adalah rangkaian kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Fani. Ya, waalaikumsalam Bu Asy. Apa kabarnya hari ini Bu Fani? Alhamdulillah baik. Bu Asy gimana kabarnya? Alhamdulillah siang ini saya dalam keadaan baik Bu Fani. Ya, alhamdulillah. Jadi Bu Fani, hari ini kita melakukan rangkaian yang terakhir yaitu pasca observasi, di mana pasca observasi ini adalah rangkaian dari kemarin. Di hari Senin itu kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian pagi tadi kita sudah melakukan supervisi observasinya. Nah, siang ini kita lakukan penutupan di pasca observasi. Jadi Bu Fani, kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk melakukan refleksi, kemudian kita mencari umpan balik dari kegiatan dari awal sampai ke observasi kemarin. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bu Fani. Jadi yang pertama, apa perasaan Bu Fani setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi pagi? Ya, alhamdulillah tentunya perasaan saya sangat senang ya Bu Asy ya. Dari kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan tadi pagi itu dapat dari kegiatan pra
yang kita lakukan sebelumnya itu mengetahui ada beberapa masalah atau solusi yang sudah kita lakukan saat pra. Nah, saat di observasi melakukan proses pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, jadi sesuai harapan ya Bu Fani, Iya. jadi lancar, kemudian sesuai dengan rancangan modulnya dan lain sebagainya. Baik, kalau boleh tahu Bu Fani, apa saja aspek atau area yang menjadi fokus pengembangan Bu Fani? Ya, kemarin area pengembangan fokus dalam proses pembelajaran itu kan ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk pengetahuan, alhamdulillah saya sudah dapat melihat kemampuan peserta didik dari penugasan, kemudian dari keterampilan siswa juga sudah dapat mengaplikasikan dokumen transaksi ke dalam jurnal umum untuk membuat laporan keuangan. Dan dari sikap itu mereka juga sudah aktif dalam melakukan diskusi bersama teman-temannya di dalam proses pembelajaran. Baik, jadi memang aspeknya ada 3 yang Bu Fani kemarin sebutkan pada saat praobservasi. Tadi juga sudah saya amati, ada 3. Yang pertama pengetahuan dari bentuk penugasan, kemudian keterampilan dari proses pengentrian, kemudian sikapnya dari diskusi kelompok ya Bu Fani. Kemudian juga sudah Bu Fani tampilkan pada saat lembar observasinya. Baik Bu Fani, dari area pengembangan tadi yang ada 3 aspek, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, itu apakah sudah tercapai ataukah ada hal-hal baik yang tambahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran? Ya. Alhamdulillah dari area pengembangan tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan hal-hal baik yang saya dapatkan dari proses pembelajaran, jadi siswa itu tahu bentuk dokumen transaksi, di mana mereka juga sudah mengetahui bentuk nota kontan, faktur dalam faktanya ya Bu Asih. Jadi mereka sudah mengenal lebih jauh dengan dokumen transaksi. Baik, jadi memang sudah bisa melihat langsung ya Iya. Bu Fani ya dari beberapa bukti-bukti transaksinya secara Jadi sudah terrealisasi lah. ya, alhamdulillah Bu Fani. Dari skala 1, kalau saya skalakan nih ya Bu Fani ya, dari 1 sampai 10, dari proses ketercapaian itu Bu Fani ada di posisi berapa? Ya, alhamdulillah saya melihat sudah ada di posisi 8 untuk proses tercapainya dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah. Nah, kemudian tadi sudah ada poin-poin yang tercapai, tentunya kita sama-sama merasa bersyukur. Tetapi apa ada kendala-kendala Bu Fani yang dihadapi tadi, tapi apakah bisa dikendalikan masalah-masalah tersebut dalam proses pembelajaran? Ya, untuk masalah kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran tadi pagi, kalau saya lihat itu pada saat proses diskusi. Mereka ada yang kurang fokus, tapi itu tidak semua siswa, hanya beberapa siswa saja. Jadi alhamdulillah saya dapat mengendalikan emosi siswa yang berkaitan dengan fokus siswa dalam proses pembelajaran. Itu saja sih Bu Asih. Lebih ke fokus siswa Iya. ya Bu Fani ya. Apa hal-hal yang menjadi rencana Bu Fani atau strategi Bu Fani untuk kedepannya? Ya, jadi hal-hal yang ingin menjadi rencana atau strategi saya ke depannya itu untuk meningkatkan kompetensi dalam proses pembelajaran KSE berdiferensiasi, kemudian meningkatkan lagi rubrik penilaian, kemudian keterampilan siswa lebih digali lagi. Oke, berarti ada 3 rencana. Yang pertama untuk pembelajaran diferensiasi dan KSE, kemudian kompetensi diri kita sebagai guru, kemudian keterampilan dari siswanya sendiri ya Bu Fani. Kalau boleh tahu Bu Fani, kapan waktu Bu Fani untuk proses meningkatkan itu Ya. sesuai rencananya? Proses untuk meningkatkan sesuai rencana saya itu minggu depan sudah boleh terrealisasi Bu Asih, jadi lebih cepat lebih baik. Ya.
Mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasilnya, Bu Fani bisa terlihat perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Semoga Bu Fani selalu semangat ya Bu Fani ya. Jadi sekarang adalah rangkaian penutup dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ini adalah rangkaian terakhir dari kegiatan observasi, yaitu di pasca observasi. Jadi saya harapkan kita semua itu bisa meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru. Baik Bu Fani, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fani. Selamat siang Bu Arsi. Terima kasih. Sama-sama.